warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam webinar kelas fotografi Akademi Disability dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus yang berjudul Komposisi dalam Fotografi Jurnalistik. Terima kasih atas waktunya. Saya Rohadatul Aisy berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum memasuki sesi sharing, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara diskusi hari ini, yaitu Pak Dodi Setiawan Mawardi. Beliau adalah seorang fotografer profesional dan asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Terima kasih Pak Dodi telah berkenan menjadi pembicara diskusi hari ini dan dapat meluangkan waktunya. Ya Mbak, sama-sama. Rangkaian webinar ini berlangsung selama 60 menit. 5 menit pertama akan menjelaskan tentang aturan dan profil yayasan, serta lomba fotografi. Kemudian dalam waktu 30 menit, Pak Dodi akan menjelaskan materi tentang komposisi dalam fotografi jurnalistik. 25 menit terakhir adalah sesi tanya-jawab dan sesi penutup. Saya akan menjelaskan aturan acara selama acara berlangsung, yaitu selama sesi webinar, peserta diharapkan untuk memute suara di pojok kiri bawah di layar masing-masing. Dan yang kedua, selama sesi webinar, peserta dapat mengetik pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya tentang profil yayasan. Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus didirikan pada tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih selalu melibatkan orang tuanya selain ABK-nya sendiri. Jadi memang bukan tempat terapi ataupun sekolah. Kegiatan yayasan selama ini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan yayasan selama ini dilakukan secara online, yaitu seperti webinar kali ini. Dan dilakukan secara offline, seperti konseling one-on-one, kreativitas wirausaha, dan persiapan panti. Kegiatan yayasan bertempat di Jalan Manyasabrangan 1A Surabaya dan Manggis Tengah 4 T58 Pondok Chandra Waru Sidoarjo. Berikut adalah foto-foto kegiatan yayasan selama ini. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kelas fotografi sebelumnya, Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus sedang mengadakan lomba fotografi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Lomba ini bertemakan mengekspresikan kemerdekaan dalam aksesibilitas dan kesetaraan hak untuk anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Lomba ini diadakan mulai dari tanggal 14 sampai dengan 29 Agustus 2020. Lomba ini terbuka untuk umum, jadi baik ABK maupun masyarakat dapat berpartisipasi. Untuk mengikuti lomba fotografi ini, pengambilan foto harus orisinil atau asli dan belum pernah dipublikasikan dimanapun atau diikut sertakan dalam lomba sebelumnya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang lomba fotografi ini, dapat mengecek di website yayasan di ypedulikasihABK.org atau menghubungi narah hubung yang tertera. Sekarang tiba saatnya sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu penjelasan materi dari Pak Dodi. Pak Dodi dipersilahkan.
Mohon maaf kepada peserta, terjadi kendala teknis di Pak Dodi, jadi mohon menunggu 5 menit. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta. Kita bertemu lagi di sore ini. Terima kasih pada Yayasan Peduli Kasih yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberi materi. Kali ini saya menyambung bahasan kita kemarin tentang dokumentatif fotografi, dan kita akan lebih menekankan pada bagaimana mengkomposisi visual sebuah fotografi untuk bisa menyampaikan sebuah message atau pesan atau cerita kepada pemirsa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan share screen langsung. Baiklah, ini sudah nampak ya, Mbak Arwa? Oke, siap. Kita kembali sedikit membahas mengenai definisi jurnalistik. Adalah satu kegiatan fotografi yang bertujuan menyampaikan informasi secara visual dan teks, karena biasanya di situ ada semacam deskripsi atau caption dari sebuah keadaan atau kejadian fakta dengan memperhatikan kode etik yang berlaku. Nah, kemarin kode etik sempat ditanyakan oleh 1-2 partisipan, dan ini kan akan saya detailkan lebih lanjut. Syaratnya untuk membuat sebuah karya yang bersifat dokumentatif jurnalistik ini ada penanda waktu, timeline atau aktual. Itu lebih identik dengan kejadian-kejadian sekarang. Misal motret jauh saja kejadian wafatnya Pak Watu kemarin mungkin, terus penguburannya mungkin, atau lalu lintas di jalan. Kemudian objektif ini adalah tidak berpihak, intinya tidak berpihak, betul-betul real, betul-betul terjadi. Kemudian naratif, yaitu ada message atau pesan yang disampaikan. Di situ ada cerita, itu kejadian apa. Kemudian kode etiknya bahwa fotografi yang bersifat jurnalis ini dilarang mengkomposite, artinya mengedit elemen-elemennya yang ada di dalam situ. Kemudian memindahkan dalam proses editing, memindahkan objek, menghapusnya, menambahkan, atau pemuatan foto orang tanpa izin, kemudian merubah warna asli. Ini kode etik yang harus dijalankan oleh seorang jurnalis. Berikut contohnya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah perbandingan antara asli dengan yang sudah teredit. Ini karena kepentingan dari media yang bersangkutan, yaitu Los Angeles Times tahun 2003. Ini kejadian waktu Perang Teluk. Jadi di sini ada satu muatan di mana pihak Amerika memang ingin terkesan menguasai secara efek dampak psikologis. Ini kondisi yang sebelah kiri, kondisi asli. Gesturnya yaitu menenangkan supaya orang yang membopong anak kecil itu untuk menunduk saja, tidak berdiri. Sedangkan yang kanan, demi kepentingan pihak tertentu, akhirnya gambarnya diedit sedemikian rupa. Seperti juga ini, finalis Pulitzer Prize Alan Dietrich ini mengedit agar nampak ada bola di atas atlet basket. Kemudian kejadian tahun 2007, beliau ini sudah menyebut beberapa Pulitzer, akhirnya dia resign dari media yang beliau jadikan tempat bekerja. Ini juga dari Denmark, Klaus Bo Christensen ini tahun 2009. Ini kejadian di Haiti untuk menceritakan bagaimana kemiskinan di sana. Yang asli sebelah kiri, yang kanan ini sudah teredit dengan menaikkan saturasi, hue-nya, kontrasnya, dan color-nya dirubah sedemikian rupa supaya lebih dramatis. Apakah ini dibenarkan? Mungkin untuk urusan lomba, untuk urusan karya pribadi, itu mungkin tidak masalah.
Tapi ketika ini menyangkut karya jurnalis yang harus dimuat di media, maka kejujuran itu penting, harus betul-betul menampilkan situasi asli. Bahkan perubahan color sendiri di sini menjadi masalah. Setelah kejadian ini, maka si bersangkutan resign dari kantornya. Ini juga kode etik mengenai person yang ada di sini, tentang si wanita dan si pria. Ini judulnya P227, Robert Snow dari Prancis, diambil tahun 58. Foto ini dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Aslinya foto ini untuk karya pribadi, kemudian dimanfaatkan untuk tempat prostitusi, untuk mempromosikan minuman anggur juga, dan sebagainya. Ini adalah satu penyimpangan pemanfaatan foto yang bersifat jurnalistik. Seperti juga ini, foto jurnalistik seandainya tidak disertai dengan caption atau deskripsi yang komplit, maka akan mempunyai makna yang beragam tergantung siapa yang melihat. Ini judulnya Cause of Death dari John Hilliard tahun 74. Ini sebetulnya adalah satu foto. Cuma kemudian dikelola sedemikian rupa, di-cropping sedemikian rupa, akhirnya menimbulkan kesan efek yang berbeda. Kiri atas ini meninggal, kesannya seperti terjatuh. Kemudian yang kanan atas, karena ada elemen pantai di situ, maka kesannya meninggal karena tenggelam. Kiri bawah ada api, elemen api, di situ meninggalnya terkesan seperti terbakar. Sedangkan yang kanan bawah ada elemen gedung, ada kesan seperti bunuh diri jatuh dari atap. Aslinya gambar ini adalah seperti ini. Hanya ada jadi 4 elemen digabung menjadi satu. Seperti inilah kondisi asli. Jadi ini adalah satu gambaran di mana impact pemotongan gambar itu menjadi sangat penting. Nah, komposisi dalam konten jurnalistik ini yang patut diingat singkatan huruf depannya saja, yaitu EDFAT, satu entire atau keseluruhan, kemudian detailnya, kemudian framingnya atau cara melokalisir visual, kemudian angle, dan timing. Nah, sekarang akan saya tampilkan contohnya. Nah, sudah nampak, Mbak Rola? Nampak ya? Sudah kelihatan ya gambarnya ya? Belum ya? Bentar. Saya stop dulu, saya share screen. Sudah nampak? Oke. Ini metode yang paling mudah untuk membuat sebuah karya visual yang bersifat jurnalistik atau dokumentatif, memakai rumus EDFAT, yaitu entire, details, frame, angle, and time. Nah, ini entire, keseluruhan dari situasi. Jadi informasi di situ komplit. Di situ suasana ada semacam perayaan di sebuah mall, lalu lalang mall juga dilihatkan, orang yang menjadi spectator atau penonton juga diperlihatkan, kemudian yang tampil juga diperlihatkan. Suasana keriuhan juga menjadi satu efek pelengkap. Seperti ini juga entire, keseluruhan. Penonton dan yang ditonton itu disajikan dalam satu frame. Detail adalah yang sebelah kiri, yaitu menampilkan satu visual yang lebih khusus. Nah, ini pemain rebana atau pemain apa ini musik Cina. Ditampilkan lebih detail dengan mengcapture hanya tangannya saja. Framing. Nah, framing itu melokalisir visual. Permainan musik di situ pemainnya hanya di capture sedemikian rupa dengan membuang beberapa elemen-elemen yang lain di sekitar itu. Efeknya apa? Efeknya adalah kita bisa menangkap lebih jelas interaksi yang ada di situ antara pemain, kemudian ekspresinya. Nah, dari sini nanti akan bisa merasakan bagaimana mereka untuk memainkan itu
secara lebih enjoy, mungkin bagaimana yang dilakukan oleh mereka ketika di atas panggung. Seperti itu tujuannya untuk framing. Ini juga framing, jadi melokalisir hanya sebagian saja. Dan ini sangat gampang dilakukan oleh siapapun. Dengan catatan di situ tidak ada satupun kode etik yang dilanggar, merubah warna, merubah dan sebagainya. Ini angle. Di posisi diambil dari bawah, dan sudut tembak angle itu. Sudut tembak bisa dari atas, bisa dari bawah, atau eye level. Eye level itu sejajar dengan mata kita. Ini angle juga dari atas, sebutannya bird eye view. Jadi kita seakan-akan menjadi burung yang melihat dari atas. Timing. Kenapa timing di sini menjadi penekanan? Nah, timing ketika ekspresinya gembira mungkin. Jadi kita lebih menangkap pada kejadian sesaat, istilahnya timing. Kejadian sesaat. Nah, kejadian sesaat ini terkadang sulit untuk ditangkap apabila kita tidak aware atau tidak sigap, refleks kita sedikit lambat mungkin. Nah, disitulah nanti posisi kamera kita sebaiknya auto. Jadi kita nggak usah ngatur ini itu supaya kejadian yang sifatnya sesaat ini lebih bisa mudah untuk di capture. Seperti ini. Ini timing. Nah, ini adalah satu rangkuman dari kiri atas sampai kanan bawah. Bagaimana entire-nya, bagaimana detailnya, bagaimana framing-nya. Dan ini mempunyai beberapa efek yang beragam ketika kita melihat visual-visual yang ditentukan oleh bagaimana cara kita mengkomposisi. Ini akan berbeda dengan komposisi yang normal seperti ROT, golden ratio, kemudian dead center, leading line, dan sebagainya. Karena sifatnya jurnalistik, maka pengkomposisian normal seperti fotografi yang lain ini sedikit berbeda. Karena penekanannya di sini adalah menangkap kejadian, menangkap situasi, dan menceritakan situasi. Ini saya stop share dulu, saya kembali ke screen yang tadi. Oke, sudah kelihatan baru ya? Oke. Nah, tipsnya, untuk tips ini sangat banyak. Saya ambil saja sebagian yang paling penting. Sebelum motret sebuah event atau sebuah kejadian, direncanakan dulu. Ini pentingnya adalah kita nanti akan berdiri di mana, kamera yang kita bawa apa, lensa yang kita pergunakan apa, seandainya kalau Bapak atau Ibu menggunakan DSLR, terus jamnya berapa, jangan sampai telat, seandainya kalau ada semacam event tentang perayaan atau peresmian sesuatu, harus tahu betul rundown acaranya, jam berapa harus diresmikan, dan bagaimana. Setelah nyampe di sana, step kedua, pelajari keadaan. Jadi di mana Anda boleh berdiri, di mana Anda tidak boleh berdiri, jangan sampai itu mengganggu acara utama. Karena pada saat ini banyak sekali jurnalis yang mengabaikan itu dan justru membawa dampak yang tidak baik bagi yang bersangkutan. Ketiga, amati keterkaitan antar elemen. Jadi seandainya kalau di situ katakan acara peresmian sebuah monumen katakanlah, kemudian kita nggak hati-hati, secara nggak sengaja kita motret dan di dalamnya ketangkep secara nggak sengaja juga ada tukang bakso lewat katakanlah. Jadi antara peresmian itu dengan tukang bakso itu tidak ada keterkaitan sama sekali. Nah, ini harus diulang. Ini menjadikan satu hal yang bisa jadi salah untuk kepentingan jurnalistik. Berikutnya, tentukan objek utama sebuah kejadian. Nah, seandainya kalau itu kejadian peresmian, maka yang menjadi objek utama apa yang diresmikan, siapa yang meresmikan, timingnya kapan, kemudian detailnya bagaimana, apakah kita perlu mendekat atau tidak, pada saat gunting pita mungkin, atau menandatangani prasasti mungkin, itu perlu kita cermati. Berikutnya, nah ketika sudah menjadi sebuah foto, amati sekali lagi, mengecek terakhir itu perlu, bahwa foto itu layak atau tidak,
secara exposure mungkin, apakah ada betul-betul sesuatu yang mengganggu di pinggir-pinggirnya frame, apakah perlu kita crop. Nah, kalau cropping hanya untuk menghilangkan sesuatu yang tidak terkait, maka itu diperbolehkan. Yang terakhir ini pergunakan wawasan Anda untuk menuliskan deskripsi sebagai pendukung dari foto itu. Nah, ini penting, antara caption dengan foto setidaknya betul-betul ada keterkaitan secara erat. Jangan sampai antara tulisan dengan foto ini yang captionnya kemana, fotonya kemana. Jangan sampai seperti itu. Ada ungkapan membuat caption lebih sulit daripada membuat foto. Itu saya akui, memang. Karena untuk membuat sebuah caption butuh wawasan tidak hanya pengetahuan mengenai fotografi, tapi ilmu-ilmu lain di luar fotografi. Next. Nah, ini adalah beberapa tip lainnya. Interview diri sendiri, mau disampaikan apa yang mau disampaikan, planningnya bagaimana, yang perlu perencanaan, waktunya kapan, seperti yang sudah saya bilang. Kalau perlu, yang kedua, dekat dengan subjek. Seandainya di situ tidak ada larangan atau tidak ada barikade polis lain, mungkin kalau ada kejadian tabrakan atau kejadian kriminal, itu kita bisa mendekat, tidak masalah. Ini sekedar hanya untuk mengcapture detail apa kejadian itu dan tersampaikan di orang-orang lain yang tidak berada di situ pada saat kejadian. Perhatikan background. Nah, background itu penting karena terkadang background itu justru merusak cerita utama. Nah, background ini terkadang juga mendukung, tapi juga merusak. Nah, ini sangat apa ya? Satu hal yang terkadang sampai detik ini banyak sekali fotografer yang nggak hati-hati masalah background. Kemudian emosional faktor. Nah, seandainya itu contoh kejadian tentang penggusuran kali Cakir dulu, apakah ada yang menangis atau gulung-gulung atau terkencing-kencing mungkin melawan Satpol PP dan sebagainya, ada yang marah-marah. Ini capture aja tentang raut muka, ekspresi kemarahan orang mungkin kalau berantem, tidak apa-apa. Karena itu adalah satu bagian dari tujuan untuk menceritakan sebuah kondisi secara real di lapangan. Memang tantangannya akan berat karena ketika seorang jurnalis itu berusaha untuk jujur terhadap situasi, maka dia setidaknya akan berhadapan dengan kepentingan yang lain yang tidak suka dengan karyanya. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Candid, ini salah satu cara agar safe si fotografernya. Ketika candid, maka mau nggak mau kamera yang dipakai harus pakai lensa yang tele yang di atas 100 mm, katakanlah 300 mm atau 400 mm, ada yang 600 mm. Fotografer yang motret acara sepak bola dari pinggir lapangan untuk bisa menangkap seorang pemain sepak bola di tengah-tengah dan bisa mengcapture raut mukanya itu berarti memakai lensa tele yang sangat panjang, setidaknya 800 mm. Itu betul-betul kelihatan keringatnya bercucuran, ekspresinya mungkin seperti yang pernah kita lihat di majalah bola dan sebagainya. Nah, ini wait and see. Wait and see ini tidak terburu-buru. Jadi supaya apa? Kita tidak membuang energi, juga tidak numpuk banyak file di memory card. Terkadang memory card itu kita tidak terlalu memperhatikan itu, tiba-tiba udah penuh aja. Ini berarti ada kekurang siapan kita untuk mempersiapkan itu. Minimal kita membawa cadangan memory card lebih dari satu untuk cadangan dan masih kosong. Dan kita tunggu kejadian itu supaya pekerjaan kita efektif. Nah, kemudian yang terakhir menekankan pada sebuah aktivitas. Segala sesuatu bisa diceritakan, tapi tidak semua itu mempunyai manfaat kepada yang melihat. Nah, ini penting. Segala sesuatu bisa difoto, ya, tapi tidak segala sesuatu mempunyai manfaat bagi yang melihat. Nah, ini harus digarisbawahi. Katakanlah di situ ada acara peresmian sebuah gedung atau sebuah tempat wisata, maka yang paling penting di situ adalah acara peresmian itu,
bukan motretin orang pacaran atau orang lain yang lagi selfie dan sebagainya. Nah, itu tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak ada manfaatnya juga untuk yang jadi penekanannya pada aktivitas utama. Nah, ini lebih berhasil untuk menyampaikan cerita pergerakan fenomena dan aktivitas manusia. Saya kira segitu, Mbak Rosa. Cukup sekian slide dari saya. Baik, sekarang masuk di sesi tanya jawab. Kurang dekat Mbak Rosa mic-nya. Kasihan yang lain nanti. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparannya. Sama-sama. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Karena belum ada chat yang masuk, jadi saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana ya seharusnya fotografer itu menyajikan foto pada liputan kekerasan? Nah, pertama yang perlu diperhatikan adalah seperti yang sudah saya tulis, pelajari situasi. Apakah situasi itu membahayakan atau tidak? Seandainya kalau itu bukan sebuah penugasan dari sebuah entitas, atau misalnya Mbak Roha atau saya lah yang tidak bekerja di posisi, tidak bekerja di media, maka harus betul-betul aware dengan itu, jangan sampai keinginan memotret saya ini justru membahayakan saya sendiri. Tapi ketika itu adalah unsur penugasan, maka akan lain soal. Jurnalis Metro TV beberapa tahun yang lalu yang perempuan itu sempat ditawan oleh pejuang Afghanistan, dan itu sebuah resiko, sebuah pekerjaan. Jurnalis perang berangkat ke medan perang itu resikonya pasti berhadapan dengan peluru nyasar atau kena ranjau atau kena bom nggak sengaja nyasar ke situ. Dan namanya bom itu kan nggak punya mata juga, itu tiba-tiba menjatuhi kepala, ya, tiba-tiba pulang-pulang udah jadi dendeng kan ya, kacau kan. Jadi itu sebuah risiko. Kalau kekerasan, motret katakanlah demo kemarin di Surabaya, pekerja seks di situ, maka kita akan berhadapan dengan kepukul tidak sengaja oleh entah mucikari, entah germo yang di sana, atau mungkin preman yang di sana, mungkin yang nggak seneng kalau itu diliput, mungkin ya, seperti itu. Jadi ada batasan-batasan di mana kita harus perhatikan dulu, jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru membahayakan kita sendiri. Itu saran saya. Baik. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Bu Kartika Cahyani. Oh iya, Mbak Kartika, betul. Kalau memang konsep foto jurnalistik hitam putih dan kontras tinggi, apakah termasuk pelanggaran, Pak? Foto hitam putih itu kan muncul ketika teknologi warna belum ada. Saat itu memang foto jurnalistik rata-rata dan semua adalah hitam putih. Kontras tinggi itu adalah bisa efek ekses dari hasil output dari kamera atau kita edit. Maka kalau kontras tinggi itu adalah faktor editing dari kita, bisa mungkin dihindari. Tapi kalau kontras tinggi itu berasal output langsung dari kamera, maka itu tidak bisa dihindari. Nah, syarat saya supaya itu tidak menjadikan satu kesalahan, itulah kenapa foto-foto para jurnalis atau kamera para jurnalis selalu disetting auto. Exposure pasti akan dipikirkan sendiri oleh kamera supaya kita tidak terlalu ribet mengatur itu. Jadi auto itu ada maksudnya, kenapa kok diciptakan auto? Supaya kita lebih bisa simple dalam bekerja dan masalah kontras itu bisa lebih dihindari. Kalau fotografi lain kontras tinggi, that's okay, nggak apa-apa. Apabila saat ini kemudian fotografi jurnalistik itu ditampilkan secara hitam putih, tergantung dari kebijakan media yang bersangkutan. Dan itu tidak apa-apa. Kadang saya masih melihat juga, kalau yang headline biasanya berwarna. Tapi kalau yang sifatnya feature atau yang bukan headline, kebanyakan rata-rata yang saya lihat adalah hitam putih untuk mirip biaya produksi itu, pertimbangan yang lain. Tapi apabila medianya itu media kaya raya,
insya Allah ditampilkan secara color. Seperti itu jawaban. Ada pertanyaan lagi dari Lucy Parawati. Susiwi ya? Ya, beliau bertanya, sejauh apa kita boleh melakukan cropping untuk sebuah foto jurnalistik? Cropping itu dilakukan sepanjang tidak mengurangi makna utama inti dari cerita itu. Jadi apabila croppingnya itu masih bisa ditolerir, silakan dilakukan. Apabila memang ada satu hal yang sangat mengganggu visual, karena visual ini juga masih diperbincangkan oleh editor. Oleh sebab itu, ketika memotret dalam satu event atau kejadian, kita memotret itu untuk satu event saja atau satu kejadian saja. Itu sebaiknya lebih dari satu foto. Katakanlah kejadian pada saat penandatanganan, penandatanganan itu kita foto lebih dari satu. Itu untuk mencegah agar terhindar dari satu visual yang mungkin tidak enak dilihat. Kita punya opsi. Katakanlah pada saat tanda tanganin itu Pak Bupatinya merem katakanlah atau ngiler katakanlah. Nah itu kan nggak baik juga. Nah, itulah manfaatnya kita membuat lebih dari satu foto untuk sebuah kejadian. Nah, itu kita akan punya opsi di situ. Nah, kalau misalnya ada satu visual yang sudah pas dari sekian foto untuk sebuah satu kejadian, maka tidak perlu untuk dilakukan cropping. Nah, seperti itu gambarnya. Begitu, Pak Roha. Ini ada pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan ketika waktunya foto seperti event acara seperti nari, Pak? Kalau nari usahakan begini. Event nari itu kita harus lihat dulu skala acaranya. Kalau event nari itu skala nasional, biasanya para fotografer disediakan area khusus. Nah, ketika disediakan area khusus, maka mau nggak mau, kita harus menyesuaikan dengan jarak area itu dengan lokasi panggungnya. Itu nanti akan menentukan lensa ukuran berapa yang akan kita bawa. Beda dengan acara konser musik yang kita bisa ada di depan panggung, kemudian kita memakai lensa yang tidak cukup panjang, kita bisa mengcapture semua. Tapi kalau pagelaran tari ini sangat berbeda. Pada pagelaran tari kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan flash, spotlight, atau blip kata orang dulu. Karena lighting yang ada di panggung ketika untuk pagelaran tari biasanya dimaksudkan untuk membangun mood cerita. Katakanlah cerita opera atau orang, biasanya pada segmen goro-goro itu suasananya agak gelap, kemudian merah, biru keunguan. Nah, itu kalau kita pakai flash itu akan sangat mengganggu. Nah, kita harus betul-betul tahu kapan kita harus menggunakan flash atau tidak. Jika itu pagelaran tari, disarankan untuk tidak menggunakan flash. Terus cermati dulu jarak antara area fotografer dengan panggungnya. Dan kita harus betul-betul memakai settingan exposure yang pas, karena di indoor seperti itu dengan lightingnya tidak begitu mencukupi. Nah, kita setting auto saja supaya lebih enak untuk dikelola kameranya. Seperti itu, Mbak Roha. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Kartika Cahyani. Kalau hasil foto original dari kamera sedikit dramatis, bagaimana Pak? Apakah boleh diedit seperti warnanya, kontrasnya, dan lain-lain? Jika hasil asli dari kamera
smartphone atau kamera sekarang yang kontrasnya terlalu tinggi, maka sesuaikan saja dengan apa yang dilihat oleh mata. Setarakan saja, tidak masalah. Asal editing itu sifatnya tidak jauh-jauh dari kondisi asli. Terkadang kamera sekarang ini kan memang untuk mengcapture warna itu kan terkesan kayak lebay banget gitu kan. Merahnya banget, terus birunya terang banget. Nah, itu kadang tidak sesuai. Bahkan foto itu lebih indah dari aslinya. Jadi motret pakai smartphone, fasilitas beautify-nya dimatikan dulu, katakanlah HDR-nya dimatikan dulu, itu sebaiknya itu yang untuk mengantisipasi supaya hasil color atau visualnya ini tidak mencolok mata. Karena foto jurnalistik itu bisa mungkin normal, jangan sampai HDR-nya aktif, jangan sampai beautify-nya aktif. Jadi kayak gitu, Mbak. Ada pertanyaan dari Bu Sawitri, adakah cara sederhana mengetahui foto itu editan? Beliau teringat tentang Pak Roy Suryo melihat paparan Bapak tadi tentang editan dan asli. Kasus-kasus yang beredar di pasaran biasanya foto itu diketahui editan atau tidak itu setelah foto itu dipublish biasanya. Ketika masuk editor tidak bisa karena editor hanya bertugas di kantor dan yang tahu kondisi asli adalah sang fotografer. Disinilah peran editor itu untuk betul-betul mengkurasi foto itu apakah asli atau tidak. Biasanya meminta foto lebih dari satu dan meminta raw formatnya. Ini untuk sebagai antisipasi dan dibandingkan. Nah, raw format dengan JPEG ini mempunyai satu perbedaan. Raw format itu adalah versi asli. Katakanlah kalau tempe itu raw formatnya itu kedelinya. Jadi biasanya kalau seorang jurnalis itu ngasih tempenya ke editor, maka editor itu wajib untuk meminta delay-nya dulu. Nah, delay-nya kualitasnya seperti apa. Baru itu nanti di tracing, mana yang berubah, mana yang tidak. Nah, fungsi editor adalah menentukan ini layak dimuat atau tidak. Biasanya untuk mengetahui ini menyimpang dari kondisi asli atau tidak itu biasanya setelah publikasi ini beredar. Ini sayangnya di sini. Seperti itu. Ada lagi dari pertanyaan dari Bu Siwi Parwati. Apa kriteria bedanya antara foto dokumenter dan foto jurnalistik? Ada semacam distinguish pemahaman di sini. Dokumenter dan jurnalistik itu mirip-mirip. Memang fotografi atau foto itu aktivitas mendokumentasikan sesuatu. Semua fotografi itu mendokumentasikan sesuatu. Nah, tapi kalau jurnalistik itu tidak hanya sekedar mendokumentasikan, tapi ada semacam story yang real, yang sesuai fakta, yang wajib disampaikan kepada khalayak, dan itu harus dijaga. Tapi kalau dokumenter itu tidak wajib untuk dipublish. Kadang-kadang dokumentasi ulang tahun pribadi atau dokumentasi pernikahan misalnya, apakah itu harus dipublishkan dulu? Tidak juga. Nah, dokumenter yang sifatnya pribadi ini bisa kita edit sedemikian rupa, katakanlah foto wedding itu kita colornya kita bikin infrared, mungkin kita bikin warnanya vintage, mungkin kita kasih net mungkin di bagian pinggirnya, atau kita bikin totally black and white, mungkin kita bikin surrealis di foto private saya beberapa waktu yang lalu saya bikin surrealis. Itu dokumentasi juga, tapi apakah itu mempunyai unsur yang bermanfaat secara realitas kepada khalayak? Saya kira kok tidak. Jadi harus dibedakan dulu. Untuk apa foto itu? Kalau foto itu untuk dipublish di media dan bertujuan untuk menyampaikan sebuah fakta dan message, maka diusahakan itu tetap stay di kode etik dan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kalau sifatnya dokumenter atau biasa untuk keperluan pribadi, keperluan internal, maka pengelolaannya bebas. Itu mau kita edit, kayak mau kita cropping sedemikian rupa, enggak apa-apa.
Ya, jadi bedanya yang paling gampang itu. Seperti itu, Mbak Roa. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Kartika Cahyani. Apakah sebaiknya foto yang diambil itu formatnya RAW ya, Pak? Jurnalis diwajibkan memotret raw format. Cuma terkadang ada kendala, kapasitas memori itu kan macam-macam. Ada jurnalis yang memang sudah terbiasa untuk dari kamera itu sudah bagus, itu nggak pakai raw format, langsung JPEG. Ada yang seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau untuk pendokumentasian seperti itu sebaiknya pakai raw format. Karena apa? Itu sebagai bukti asli, bukti real. Kalau JPEG itu khawatirnya ketika memang diperlukan editing untuk masuk ke media, mengedit JPEG itu tidak bisa optimal hasilnya. Nah, yang paling memudahkan untuk diedit dan masih menyimpan informasi secara detail adalah raw format. Seperti itu. Ada lagi dari pertanyaan dari Pak Rama. Apakah masalah dari foto jurnalistik? Foto jurnalistik itu permasalahannya sangat bermacam-macam, tergantung di mana jurnalis itu bertugas, tergantung media apa yang dia ikuti. Jika media itu partisan, katakanlah condong ke satu partai politik tertentu, maka permasalahan akan timbul. Seorang jurnalis ini nggak akan bisa objektif, tidak bisa mentaati kode etik secara benar-benar, dia tidak bisa memberikan fakta-fakta yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, karena fakta yang ditampilkan itu mempunyai satu kepentingan sesuai dengan pendukung media itu. Nah, permasalahannya adalah independensi jurnalistik ini menjadi PR menurut saya. Karena tidak semua jurnalis itu juga jujur-jujur amat lah. Hanya 1-2 media di dunia ini yang betul-betul kredibel, yang bisa kita percaya. Katakanlah kalau saya sebut nama Tempo. Insya Allah sampai detik ini Tempo masih sangat independen, masih sangat objektif untuk menyampaikan fakta. Bahwasanya nanti satu media itu berseberangan dengan pemerintah di mana dia berada, itu sebuah resiko karena memang media itu memang tugas untuk menyampaikan sebuah fakta real. Ini permasalahan yang timbul saat ini adalah itu independensi apa sih independensi dari seorang jurnalis itu menjadi PR. Nah, ini tergantung medianya. Kalau medianya partisan, ngeblok salah satu partai politik, maka ya patut dipertanyakan. Saya kira seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Bu Siwi Parwati. Beliau menanyakan out of topic, jadi beliau ingin tahu bedanya antara kamera DSLR dan mirrorless. Oke, sebentar. Saya beri satu gambar supaya lebih jelas nanti daripada meleset. Nah, ini ada satu gambar yang sudah saya buat di kelas DSLR saya beberapa waktu yang lalu. Bentar ya. Wait. DSLR. Bentar saya. Sambil mencari gambar, ada pertanyaan yang berikut mungkin bisa saya jawab sementara. Halo, Roa. Ya, Pak. Sambil mencari gambar, ada bentar ini sudah ketemu. Oke. Ini saya share. Bisa lihat ya? Oh iya, bisa.
bisa. Nah, ini saya ambil kebetulan contoh dari Panasonic sepertinya ya, DMC. Nah, mouse saya bisa lihat bergerak-gerak ini, kira-kira Mbak Roha? Ya, sudah Pak. Oke ya. Ya. Yang kiri adalah DSLR, yang sebelah kanan adalah mirrorless. DSLR itu kepanjangannya Digital Single Lens Reflex. Yang mouse yang bergerak ini adalah posisi mirrornya. Jadi dia meneruskan cahaya untuk dipantulkan ke atas, diterima oleh pentaprism atau pentamirror, dan kemudian diteruskan ke viewfinder. Inilah fungsi mirrornya, yaitu memantulkan. Secara teknologi ini akan lebih irit baterai, karena dia hanya menggunakan mirror sebagai pemantul cahaya ke atas, diterima pentamirror, kemudian dipantulkan terus ke viewfinder. Nah, sedangkan mirrorless, komponen pentamirror dengan mirror ini dihilangkan. Akhirnya apa? Cahaya yang diterima oleh lensa langsung diterima oleh sensor. Akibatnya apa? Pemakaian baterai mirrorless itu rata-rata boros. Karena di viewfinder dan LCD, ini gambarnya merupakan gambar tidak real time. Dia merupakan gambar digital yang diproduksi oleh mirror, oleh sensor, kemudian dikelola sedemikian rupa untuk ditampilkan lagi ke LCD di belakang atau di electronic viewfinder yang ada di mirrorless. Nah, ini perbedaannya. Apakah ini sebuah kekurangan? Saya kira tidak, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana pemakai ini menyesuaikan kondisinya. Ketika beli mirrorless, saya sarankan membeli baterai cadangan. Entah 2, entah 3. Ketika nanti liputannya itu dari pagi sampai malam, saya kira kalau baterai 1, saya kira kok masih kurang. Nah, kalau DSLR ini lebih lebih fleksibel, meskipun secara dimensi bendanya lebih besar dan berat, karena rata-rata kalau sudah dikasih lensa dengan lensa yang lumayan panjang, beratnya lebih dari 2 kilo. Saya aja pakai 7D dengan lensa 70-300, nyangklong dengan kondisi 1 jam itu sudah capek semua. Beda dengan mirrorless yang lebih ringan, komponennya juga lebih ringkes dan seperti itu. Jadi begitu, Ibu Savitri ya? Dari Bu Siwi, Pak. Bu Siwi. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bu Kartika Cahyani. Kalau mau ikut kompetisi untuk misalnya kolom lensa minggu di Jawa Pos, itu apakah sifatnya harus jurnalistik? Ikut kompetisi untuk rubrik lensa di Jawa Pos? Ya. Oh enggak, itu bebas umum kok itu. Bisa diikuti oleh siapapun. Tapi siapapun yang ikut pasti akan melalui satu fase kurasi pasti oleh editor. Mana yang layak ditampilkan, mana yang tidak, mana yang mempunyai unsur cerita, mana yang mempunyai unsur news istilahnya, kabar istilahnya. Tapi kalau misalnya itu genre yang dilombakan bebas, ya saya pikir tidak terlalu ribet penilaiannya. Seperti itu. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau dengan adanya sosmed ini memungkinkan adanya masyarakat untuk meliput suatu kejadian. Jadi kira-kira bagaimana menerapkan teknik komposisi fotografi jurnalistik kepada citizen? Sharing ilmu tentang kode etik, terus tentang persyaratannya, kemudian latihannya, sering-sering meliput sebuah acara yang ada di masyarakat, itu menjadi satu latihan untuk bisa memahami itu. Karena walau bagaimanapun dengan modal membaca saja saya kira kok kurang. Biar ada praktek langsung motretin sebuah aktivitas. Kalau di kampus motretin acara festival mungkin, bazar mungkin, atau kalau skup kecil di lingkungan RT motret orang bakti atau motret donor darah, mungkin kemarin pas motret kurban, mungkin renovasi masjid, mungkin bisa kita foto, bisa menjadikan sebuah cerita. Jadi gitu, Mbak.
Oke. Kalau misalnya ini ada yang bertanya lagi dari Bu Kartika. Kalau candid, apakah harus bertanya atau izin kepada orang foto? Seperti itu. Saran saya, ini yang membedakan mentalitas fotografer dalam negeri dan luar negeri itu adalah kita terkadang ngedit tanpa izin, kemudian pergi begitu. Kalau di luar negeri, fotografer itu sudah mempunyai satu kode etik yang dipahami secara luas. Ketika dia mengedit, dia akan datang ke orang yang diedit dan menunjukkan hasilnya. Dan meminta persetujuan, apakah Anda keberatan kalau saya mengambil foto, saya sudah mengambil foto Anda pakai edit. Kalau dia keberatan, maka fotografer tersebut wajib untuk menghapus. Nah, kalau kita mengedit kondisi acara situasi di lapangan sebetulnya sah-sah saja. Karena banyak sekali fotografer jurnalis yang melakukan itu. Cuma jangan sampai terkhususkan mengedit satu orang. Kalau mengedit satu orang dan ditampilkan di media itu akan rentan untuk disomasi. Jikapun toh terpaksa mengedit satu orang, maka wajib untuk meminta izin, keperluannya untuk apa, dan dia wajib untuk memberikan statement di situ bahwa saya tidak keberatan dalam bentuk kertas kesepakatan, istilahnya model rilis. Nah, model rilis itu memuat kesepakatan antara fotografer dan yang dikredit. Nah, di situ ada klausul pemanfaatan fotonya untuk apa, terus dimuat di media. Seandainya ada pelanggaran-pelanggaran nanti seperti itu. Oke Pak, kalau ingin ada yang bertanya lagi dipersilahkan. Saya tunggu satu menit. Silakan. Ini video layarnya memang hilang ya? Halo? Iya Pak. Video layarnya memang hilang ya? Iya. Oh ya. Oke, monggo silakan yang bertanya, mumpung belum berakhir. Nggih, matur nuwun. Iya. Bu Siwi mengucapkan terima kasih. Karena sudah Oh iya, saya mohon maaf tidak menghidupkan video saya karena di belakang saya ada pemean jemuran. Enggak pantas kalau tampil. Mohon maaf banget. Ini saya studionya di luar di dekat jemuran, jadi seperti itu. Oh, Rama ini, oh, ya. Mungkin Ibu Siwi bisa menerjemahkan penjelasan saya, Pak. Saya menjelaskan penjelasan saya, Bu Siwi ya. Sampaikan saja bahwa permasalahan jurnalis di Indonesia itu ada pada independensi. Aduh, angeli. Di-unmute dulu, Mbak Roha. Di-unmute dulu. Nggak bisa. Mas Lukman, Mbak Roha masih di-mute itu. Bentar. Nggak kedengaran, Mbak Roha? Nggak kedengaran. Oke. Sebelum memasuki sesi penutup, saya mengingatkan kembali bahwa Yayasan Peduli Kasih sedang menyelenggarakan lomba fotografi yang bertemakan mengekspresikan kemerdekaan dalam aksesibilitas dan kesetaraan hak untuk anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Pendaftaran lomba terakhir pada tanggal 29 Agustus 2020.
Jadi jangan sampai ketinggalan. Di lomba ini juga banyak hadiah menariknya. Penilaian lomba foto ini diambil dari jurinya Pak Dodi sendiri. Oke. Sekarang tiba saatnya di penghujung acara. Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar ini. Atas nama Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus, kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu di webinar Akademi Disability selanjutnya. Materi-materi ini akan dibagikan di email masing-masing. Oke, siap. Saya Rohadatul Aisy selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Makasih kepada Pak Dodi. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.